siang, Sobat Indonesia. Pada sesi ini, saya akan mengenalkan tentang bagaimana cara untuk merosting kopi atau menyangrai kopi. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu apa yang dinamakan roasting atau menyangrai, dalam hal ini menyangrai kopi. Roasting atau menyangrai kopi adalah suatu proses untuk merubah green bean kopi menjadi roast bean kopi yang siap untuk kita giling dan kita nikmati. Karena kenapa? Karena kalau tidak ada proses roasting, green bean ini tentu tidak akan enak jika kita seduh seperti bubuk kopi yang sudah di roasting. Rasanya tidak jauh seperti rasa kacang atau rasa greenish atau rasa mentah. Sehingga untuk itu diperlukan suatu proses untuk memasak biji kopi yang masih berupa green bean ini, yang masih berupa kopi mentah ini, menjadi kopi yang siap untuk digiling atau ditumbuk, dirubah menjadi bubuk dan siap untuk kita nikmati. Jadi itu proses roasting. Kemudian ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan dalam proses roasting ini, yaitu green bean-nya sendiri. Yang kedua adalah mesin untuk roasting. Kemudian yang ketiga adalah tahapan-tahapan proses roasting. Kita mulai dengan green bean. Saya ini punya beberapa green bean dengan beberapa kemasan yang berbeda. Jadi yang sebelah kiri saya, ini kemasan ini hanya menggunakan plastik yang kedap udara, tetapi tidak diperlakukan dengan vakum. Jadi masih longgar. Yang sebelah kanan, kemasan green bean yang selain kedap udara juga divakum. Apa perbedaan yang sebelah kiri dan sebelah kanan adalah terkait dengan kualitas greennya sendiri. Green bean siap untuk di roasting pada kondisi kadar air antara 10 sampai maksimal 12%. Setelah dilakukan penjemuran, ini harus dipastikan bahwa kadar air dari bean ini berkisar antara 10 maksimal 12%. Kemudian kenapa harus dikemas seperti ini? Karena green bean ini bersifat higroskopis. Jadi kalau kita menyimpan green bean di luar, di udara terbuka, yang tadinya kadar airnya sudah turun ke angka 10 atau 12%, ini bisa naik lagi dari serapan kelembaban di udara sekitar. Apalagi di negara kita dengan kelembaban yang cukup tinggi, ini sangat mudah. Sehingga diperlukan pengemasan yang memang bisa betul-betul membuat green bean ini kedap dari kelembaban udara luar. Kalau katakanlah kita punya mesin untuk membuat vakum seperti ini yang lebih baik. Sehingga tidak ada lagi udara di dalam kemasan green bean ini. Berbeda dengan yang sebelah kiri, ini masih longgar sehingga masih ada. Mungkin masih ada penambahan kadar air selama penyimpanan. Jadi itu dari terkait dengan masalah green bean. Kemudian persiapan green bean sebelum roasting adalah satu tadi, bahwa kadar airnya harus maksimal 12%. Yang kedua adalah kita harus mengetahui density
dari green bean ini. Jadi kita mengukur, menakar kurang lebih 1 liter green bean, kemudian kita ukur volumenya, atau kita ukur, kita timbang dari volume 1 liter tersebut menjadi berapa gram. Rata-rata kalau green bean di Indonesia ini kisarannya antara 600 sampai maksimal 700 gram untuk 1 liter green bean. Sehingga itu yang akan nanti menentukan roasting profile yang akan kita gunakan terkait tadi dengan kadar air, yang kedua adalah density. Kemudian apalagi yang perlu kita persiapkan? Nah, tentu yang perlu kita persiapkan adalah mesin roasting. Saya melakukan roasting kopi menggunakan mesin roasting kopi dari William Edison tipe W600 yang merupakan karya anak bangsa. Mesin roasting kopi ini berprinsip sama seperti mesin roasting kopi yang pada umumnya, di mana ada bagian drum yang berputar, kemudian di bagian bawah drum tersebut ada api yang berfungsi untuk memanaskan atau melakukan proses roasting tadi. Mesin William Edison ini dilengkapi dengan termometer analog untuk mengukur suhu drum yang sebelah atas, dan yang sebelah bawah ini termometer analog untuk mengukur suhu bean. Kemudian ada alat ini yang berupa tuas seperti ini, fungsinya adalah untuk melihat perkembangan warna dari green bean yang sedang kita roasting. Kemudian di sini ini adalah bagian upper, yaitu tempat memasukkan green bean yang akan kita masak. Kemudian ada juga knalpot nih, yang berfungsi untuk membuang panas ataupun membuang asap yang dihasilkan dari proses roasting tersebut, sehingga tidak mempengaruhi terhadap rasa roast bean-nya nanti. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pendingin dari roast bean, yang juga dilengkapi dengan agitator yang berfungsi untuk mengaduk roast bean yang sudah dimasak supaya menjadi dingin, dan udara panasnya disedot oleh kipas yang terdapat di dalam bodi dari alat ini, yang akan membuang udara panas dari roast bean. Kenapa perlu didinginkan? Karena jika tidak segera didinginkan, roast bean yang masih panas itu akan terjadi proses roasting lanjutan yang tentu saja tidak kita harapkan, karena kita sudah mempunyai profile roasting yang sudah kita rencanakan dari awal, bahwa pada saatnya nanti proses roasting itu harus dihentikan segera supaya tidak terjadi proses roasting lanjutan. Kemudian juga di sini ada pengaturan untuk besaran api. Jadi
Ini mesin roasting yang sudah saya pakai selama kurang lebih 5 tahun terakhir, dan untuk kepentingan rumah atau untuk kepentingan dengan volume yang sedikit, mesin ini cukup handal. Kapasitas maksimal dari mesin ini bisa kita untuk digunakan memasak green bean sebanyak 1,2 kilo. Saya ingin sedikit mengulas tentang cara kerja mesin ini. Jadi alat roasting dari William Edison ini menggunakan sistem indirect heat. Dalam arti kata bahwa bean yang di roasting tidak kena langsung kepada api yang digunakan untuk memasak, tetapi mengandalkan hawa panas dari api yang menjalar ke bagian drum. Jika kita buka dalaman mesin ini, posisi api berada atau terletak di sebelah kiri. Jadi semburan api dari moncong apinya itu terletak di sebelah kiri. Kemudian posisi bean pada saat drum berputar sesuai dengan gravitasi ada di sebelah kanan, sehingga tidak pernah api ini langsung terkena ke bean yang sedang kita masak. Itu sekilas mengenai cara kerja mesin roasting kopi ini. Ya, tentu ada beberapa faktor yang terkait nanti yang perlu diperhatikan pada saat kita merosting kopi. Yang pertama tentu saja suhu, baik suhu drum maupun suhu bean. Kemudian juga airflow atau aliran udara baik udara segar maupun udara kotor yang akan dibuang melalui knalpot. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi pada sesi selanjutnya, sesi berikutnya nanti akan kita praktikan proses roasting kopi untuk mendapatkan hasil kopi yang siap untuk diminum. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa fungsi roasting adalah untuk memunculkan karakter, rasa, aroma, dan hal-hal yang berkaitan dengan kualitas kopi sehingga siap untuk kita nikmati. Itu adalah fungsi utama dari roasting kopi. Demikian Sobat Indonesia, salam sehat, salam lestari, salam ngopi.